Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Linux. Di mana dalam tugas besar mata kuliah Linux ini, kami akan menjelaskan chapter 12 yaitu tentang Understanding Computer Hardware. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Azarin Benita Suciani dengan NPM 21132010084. Yang kedua rekan saya Retno Nur Hasana dengan NPM 21132010066. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Aksal Putrasya Pratama dengan NPM 21132010036. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama di sini terdapat table of content. Yang pertama ini ada introduction, motherboard, processor, random access memory, buses, hard drives, solid state disk, optical drives, managing device, video display device, dan yang terakhir adalah power supplies. Baik, masuk ke introduction. Komputer dimulai sebagai perangkat-perangkat keras, tetapi dapat tumbuh untuk mencakup mesin virtual yang sepenuhnya dibangun dari perangkat lunak dan tampaknya untuk semua tujuan menjadi mesin jarak jauh yang dapat diakses pengguna melalui protokol dan metode jarak jauh. Mengingat mesin virtual sangat penting untuk memahami apa yang membentuk perangkat keras fisik yang membentuk komputer. Tanpa pemahaman tentang komponen apa yang membentuk komputer, bagaimana mereka terintegrasi dan berkomunikasi satu sama lain, dan bagaimana komputer seharusnya berfungsi. Anda tidak dapat menginstal, mengkonfigurasi, mengelola, mengamankan, atau memecahkan masalah sistem dengan benar. Ada ratusan jenis komputer tertentu yang beroperasi, mulai dari decoder hingga firewall khusus hingga laptop, server, dan banyak perangkat tujuan khusus. Tetapi semuanya menampilkan setidaknya beberapa komponen dasar yang sama yang sebenarnya menjadikannya komputer. Bab ini akan memperkenalkan dan menjelaskan dasar-dasar dari apa yang membuat komputer dan diperluas ke beberapa item opsional yang cukup umum. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard atau papan sistem adalah papan perangkat keras utama di komputer tempat unit pemrosesan pusat atau CPU. Memori akses, acak atau RAM, dan komponen lainnya semuanya terhubung, bergantung pada jenis komputer, laptop, desktop, server. Beberapa perangkat, seperti prosesor dan RAM, terpasang langsung ke motherboard, sedangkan perangkat lain seperti kartu tambahan dihubungkan melalui bus. Selanjutnya ada prosesor. Unit pemrosesan pusat atau CPU atau prosesor adalah salah satu komponen perangkat keras komputer yang paling penting. Prosesor adalah otak komputer, tempat eksekusi kode berlangsung dan sebagian besar perhitungan dilakukan. Itu terhubung langsung atau disolder ke motherboard, karena motherboard biasanya dikonfigurasi untuk bekerja dengan jenis prosesor tertentu. Jika sistem perangkat keras memiliki lebih dari satu prosesor, sistem tersebut disebut sebagai multiprosesor. Jika lebih dari satu prosesor digabungkan menjadi satu chip prosesor keseluruhan, maka itu disebut multi-core. Meskipun dukungan tersedia untuk lebih banyak jenis prosesor di Linux daripada sistem operasi lainnya, hanya ada dua jenis prosesor yang digunakan pada komputer desktop dan server, yaitu x86 dan x8664. Pada sistem x86, sistem memproses data 32 bit sekaligus. Pada x8664, sistem memproses data 64 bit sekaligus. Sistem x8664 juga mampu memproses data 32 bit sekaligus dalam mode kompatibel mundur. Salah satu keunggulan utama sistem 64 bit adalah kemampuan untuk bekerja dengan lebih banyak memori. Sedangkan keunggulan lainnya termasuk peningkatan efisiensi pemrosesan dan peningkatan keamanan. Selanjutnya ada random access memory. Motherboard biasanya memiliki slot di mana memori akses acak atau RAM dapat dihubungkan ke sistem. Sistem arsitektur 32 bit menggunakan hingga 4 GB atau JBR.
Sedangkan arsitektur 64 bit mampu menangani dan menggunakan lebih banyak RAM. Dalam beberapa kasus, RAM yang dimiliki sistem mungkin tidak cukup untuk menangani semua persyaratan sistem operasi. Setelah dipanggil, program dimuat dalam RAM bersama dengan data apa yang pun yang perlu disimpan. Sementara instruksi dikirim ke prosesor saat dieksekusi. Bases. Bus adalah koneksi berkecepatan tinggi yang memungkinkan komunikasi antar komputer atau komponen di dalam komputer. Motherboard memiliki bus yang memungkinkan beberapa perangkat terhubung ke sistem, termasuk peripheral komponen interconnect atau PCI dan Universal Serial Bus atau USB. Motherboard ini juga memiliki konektor untuk monitor, keyboard, dan mouse. Jenis sistem yang berbeda akan menggunakan bus secara berbeda untuk menghubungkan komponen. Di komputer desktop atau server, ada motherboard dengan prosesor, RAM, dan komponen lain yang terpasang langsung dan kemudian bus berkecepatan tinggi yang memungkinkan komponen tambahan dipasang melalui slot kartu, seperti video, jaringan, dan perangkat peripheral lainnya. Buses terbagi menjadi dua, yaitu peripheral device dan universal serial bus device. Yang pertama, peripheral device adalah komponen yang terhubung ke komputer yang memungkinkan input, output, atau penyimpanan data. Keyboard, mouse, monitor, printer, dan hard disk semuanya dianggap peripheral dan diakses oleh sistem untuk menjalankan fungsi di luar pemrosesan pusat. Untuk melihat semua perangkat yang terhubung dengan bus PCI, pengguna dapat menjalankan perintah lspci. Yang kedua yaitu Universal Serial Bus Device digunakan untuk banyak perangkat internal seperti kartu suara dan jaringan. Semakin banyak perangkat eksternal atau peripheral yang terhubung ke komputer melalui USB. Perangkat yang terhubung secara internal biasanya cold plug. Artinya sistem harus dimatikan untuk menghubungkan atau memutuskan perangkat. Perangkat USB bersifat hot, artinya dapat dihubungkan atau diputuskan saat sistem sedang berjalan. Baik, selanjutnya adalah hard drive. Hard drive juga disebut hard disk, perangkat disk, atau perangkat penyimpanan dapat dilampirkan ke sistem dalam beberapa cara. Pengontrolan dapat diintegrasikan ke motherboard pada kartu PCI atau sebagai perangkat USB. Untuk keperluan sebagian besar sistem Linux, hard drive secara umum dapat didefinisikan sebagai perangkat penyimpanan elektromekanis atau elektronik apapun yang menyimpan data untuk diakses oleh sistem. Hard drive dibagi menjadi satu atau lebih partisi. Partisi adalah pembagian logis dari hard drive yang dirancang untuk mengambil sejumlah besar ruang penyimpanan yang tersedia dalam memecahnya menjadi area yang lebih kecil. Meskipun umum di Microsoft Windows untuk memiliki satu partisi untuk setiap hard drive, pada distribusi Linux, banyak partisi per hard drive adalah hal yang umum. Beberapa hard drive yang menggunakan teknologi partisi yang disebut master boot record atau MBR, sementara yang lain menggunakan tipe partisi yang disebut with partitioning table atau GPT. Jenis partisi MBR telah digunakan sejak awal personal komputer atau PC, dan jenis GPT telah tersedia sejak tahun 2000. Hard drive dikaitkan dengan nama file atau disebut file perangkat yang disimpan di direktori di setiap nama file perangkat terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu jenis file. Nama file diawali berdasarkan jenis hard drive yang berbeda. Hard drive IDE atau Intelligent Drive Electronics mulai dengan HD, sedangkan hard drive USB SATA atau Serial Advanced Technology Achievement dan SCSI atau Small Computer System Interface dimulai dengan SD. Yang kedua yaitu urutan perangkat. Setiap hard drive kemungkinan diberi huruf yang mengikuti awalan. Misalnya hard drive IDE pertama diberi nama garis miring dev garis miring HDA dan yang kedua diberi nama garis miring dev garis miring HDB dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu partisi. Terakhir, setiap partisi pada disk diberi indikator numerik yang unik. Misalnya jika hard drive USB memiliki dua partisi, maka dapat dikaitkan dengan file perangkat garis miring dev, garis miring SDA1 dan garis miring dev, garis miring SDA2.
Kemudian ada solid state disk. Solid state disk pada dasarnya adalah USB thumb drive berkapasitas lebih besar dalam konstruksi dan fungsi. Karena tidak ada bagian yang bergerak dan tidak ada disk yang berputar, hanya lokasi memori yang akan dibaca oleh pengontrol. Solid state disk dapat diukur dan terlihat lebih cepat dalam mengakses informasi yang disimpan dalam chip memorinya. Solid state disk dikendalikan oleh prosesor tertanam atau onboard yang membuat keputusan tentang di mana dan bagaimana data ditulis dan dibaca kembali dari chip memori saat diminta. Keuntungan dari solid state disk termasuk penggunaan dana yang lebih rendah, penghematan waktu dalam booting system, beban program lebih cepat, dan lebih sedikit panas dan getaran dari bagian yang tidak bergerak. Kerugiannya termasuk biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan memutar hard disk, kapasitas yang lebih rendah karena biaya yang lebih tinggi, dan jika disolder langsung ke motherboard atau mainboard. Tidak ada kemampuan untuk memutakhirkan dengan menukar drive. Perkenalkan, nama saya Ratna Rasana, NPM 13 Di sini saya akan menjelaskan tentang optical drive. Drive optical sering disebut juga sebagai CD-ROM, DVD, atau Blu-ray. Adalah media penyimpanan yang dapat dilepas, sementara beberapa perangkat yang digunakan dengan disk optik hanya dapat dibaca. Yang lain dapat menulis ke disk saat menggunakan jenis disk yang dapat ditulisi. Ada berbagai standar untuk disk yang dapat ditulis dan ditulis ulang seperti CDR, CD plus R, DVD plus R, RW, dan DVD RW. Di mana disk yang dapat dilepas ini dipasang di sistem file merupakan pertimbangan penting bagi administrator Linux. Distribusi modern sering memasang disk di bawah folder atau media, sedangkan distribusi yang lebih lama biasanya memasang di bawah folder atau misalnya USB thumb drive mungkin dipasang di jalur atau media atau USB thumb saat memasang sebagian besar antarmuka. Ini meminta pengguna untuk melakukan beberapa tindakan, seperti membuka konten disk di browser, file, atau memuat program media. Saat pengguna selesai menggunakan disk, perlu untuk melepasnya menggunakan menu atau perintah on. Managing device. Linux pada dasarnya memiliki sejumlah distribusi atau versi. Sebagian besar berfokus pada perangkat kertas utama, sementara yang lain berjalan pada jenis atau model perangkat keras yang relatif tidak jelas. Aman untuk mengatakan bahwa ada distribusi Linux yang dirancang khusus untuk hampir semua platform perangkat keras modern dan juga untuk banyak platform historis. Banyaknya perangkat yang berbeda menimbulkan masalah karena perangkat keras ini biasanya memerlukan driver perangkat lunak yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan sistem operasi yang terpasang. Agar hasil mengaktifkan perangkat di Linux yang terbaik adalah memeriksa distribusi Linux untuk melihat apakah perangkat disertifikasi untuk bekerja dengan distribusi tersebut. Distribusi komersial seperti Red Hat dan SUSE memiliki halaman web yang disediakan untuk mencantumkan perangkat keras yang disertifikasi atau disetujui untuk bekerja dengan perangkat lunak mereka. Video display device. Untuk menentukan output ke monitor, sistem komputer harus memiliki perangkat tampilan video atau kartu video dan monitor. Perangkat tampilan video sering kali langsung terpasang atau dipasang ke motherboard. Meskipun perangkat tersebut juga dapat dihubungkan melalui slot bus PCI pada motherboard. Dengan banyak vendor perangkat video, setiap perangkat tampilan video biasanya memerlukan driver berpemilik yang disediakan oleh vendor. Semua driver tetapi terutama driver perangkat video harus ditulis untuk sistem operasi tertentu. Sesuatu yang biasanya dilakukan untuk Microsoft Windows tetapi tidak selalu untuk Linux. Untungnya sebagian besar vendor
Tampilan video yang lebih besar sekarang menyediakan setidaknya beberapa tingkat dukungan Linux. Komunitas Linux telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengembangkan driver standar untuk kartu video. Ada 3 jenis kabel video yang umum digunakan pada video display device. Yang pertama itu yang lebih tua tetapi masih menggunakan kabel video graphic array atau VGA 15 pin analog. Yang kedua itu ada antarmuka digital visual interface atau DVI 29 pin yang lebih baru. Yang ketiga itu ada high definition multimedia interface atau HDMI yang sangat banyak digunakan yang mendukung resolusi hingga rentan 4000 atau Ultra HD dan memiliki 19 atau 29 pin antarmuka tampilan digital terbaru. DisplayPort 20 pin juga rekan miniaturnya mini DisplayPort yang digunakan terutama untuk produk antar Apple. Selanjutnya itu ada power supply. Power supply adalah perangkat yang mengubah arus bolak-balik 120 volt atau 240 volt menjadi arus searah yang digunakan komputer pada berbagai volt 3,3 volt atau 5 volt atau dan 12 volt. Power supply umumnya tidak dapat diprogram, namun fungsinya yang tepat memiliki dampak besar pada sistem lainnya. Meskipun biasanya tidak dirancang sebagai penekan lonjakan, perangkat ini seringkali melindungi komputer dari fluktuasi voltage yang berasal dari sumber daya adalah bijaksana bagi administrator jaringan untuk memilih satu daya berdasarkan kualitas daripada harga karena satu daya yang gagal dapat mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada sistem komputer. Selanjutnya ada penjelasan tentang pemrograman yang ada di chapter 12 ini. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pemrograman yang ada di sini. Yang pertama, kalau misalnya kita ingin melihat CPU, ada bentuk logis CPU di sini, masukkan perintah berikut. Nah, maka akan keluar seperti ini, X86 min 64. Selanjutnya untuk melihat informasi lebih jelas tentang formal informasi concerning the CPU, masukkan perintah CPU. Maka akan keluar perintah seperti berikut. Hasilnya akan seperti berikut, akan lebih detail dan lebih jelas lagi. Untuk selanjutnya itu untuk review the amount of RAM in your system, include the sweep space, execute the free command, masukkan perintah min m, option to force the output to be run to the nearest megabyte. Untuk jadi di sini tuh kalau misalnya kalian pengen cari RAM yang ada pada perangkat itu tinggal masukin perintah strip m, maka akan keluar seperti berikut. Selanjutnya kalau misalnya kita ingin melihat lebih detail tentang partisi, the this command can be used to display further information about the partition. Jadi perintah partisi itu untuk agar kita lebih tahu informasi tentang partisi yang ada laptop kita. Kemudian masukkan saja langsung perintah fdisk ini 1 dev data, kemudian enter. Akan ada tampilan seperti berikut. Di sini tuh ada being able to display CPU information can be important when trying to determine if more advanced Linux features can be used on your system. For even more details about your CPU, you can examine the pros, CPU info, especially the flags that are placed with determine
whether or not your CPU has certain feature. Jadi kalau misalnya kita pengen di situ bakal ngasih tahu informasi lebih lanjut tentang CPU. Kemudian di CPU itu sistem CPU kita. Kemudian di CPU itu bakal jadi apakah nanti fitur Linux yang lebih canggih itu bisa pada sistem kita atau laptop kita itu atau enggak. Nah, kalau untuk lebih jelasnya tentang CPU, bisa masukin perintah berikut, perintah ini. Kemudian masukkan perintah ini juga. Terutama itu perintah flex. Jadi langsung saja dicoba untuk perintahnya. Di sini tuh ada perintah head, n 20, main perfect, gasmis go info. Untuk mallet option, police the first 20 lines of the to info file untuk melihat 20. Ini tuh untuk melihat list pertama, 20 list pertama pada file. Saya masukkan perintah head n 20 from CPU info. Nah, akan keluar perintah akan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk to discover how much RAM and itu selanjutnya itu ada discover how much RAM and space being use the free command. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih ngerti RAM, kita bisa masukkan perintah berikut. Yang pertama di sini saya akan memasukkan perintah +M, maka akan keluar perintah seperti berikut. Kemudian selanjutnya menggunakan yang G. Nah, seperti ini. Dan untuk keterangannya di sini, in the output above you can see that the system has nomor 1324.545 MB. Jadi kalau misalnya yang pakai M itu pastinya makan megabyte. Terus physical memory RAM of the only 16.264 MB are being used, going saying that you have enough memory for your system need. Kalau misalnya kita pakai perintah yang gain itu yang akan gigabyte. Selanjutnya, you see what device are connected to the PCI bus. Use the PCI command. Kalau untuk misalnya kita melihat device yang connect pada PCI, kita bisa masukin perintah berikut. Langsung coba saja. Akan keluar tampilan seperti berikut. Selanjutnya, use the PCI command with the NK option to show device along with the kernel driver and module use. Jadi kalau misalnya masukkan perintah PCI command, tambahkan command _k untuk melihat device, kernel dan modul. Nah, maka akan keluar seperti berikut. Selanjutnya itu attachment to list to USB connect to device. Jadi kita tuh bisa melihat daftar apa saja yang ada pada yang connect pada USB yang connect pada device. Misalnya masukin perintahnya
Sampai saya belum tahu apa-apa. Jadi langsung saja saya coba instruksikan perintah yang lain saja. For hardware communication, the Linux kernel usually loads a driver hub module. Use the ismod command to view the currently load module. Jadi kalau misalnya hardware yang berfungsi pada Linux yang kernel driver module host dan drive module, kita bisa masukin perintah ismod. Akan keluar perintah berikut. Selanjutnya, execute the fdisk command to list the disk device the min-l option list the protection table for the space device and then exit if no device are given. Those maintained in a corresponding purpose media partition. The file exit masukin perintah berikut. Jadi kalau yang disiapkan di sini itu ini masukkan perintah fdisk, masukkan komen fdisk pada device dan tambahkan opsi miring langsung saja masukin perintahnya. Nah, maka akan ada keterangan seperti ini. Mungkin kalau dari saya sekian. Mohon maaf kalau misalnya terjemahannya kurang. Terima kasih. Berikutnya ada penjelasan tentang exam chapter 12. Which of the following are valid CPU tips for Intel-based platform? Yaitu 32 bit dan 64 bit. Alasan karena dari produk Intel sendiri mengeluarkan 64 bit, 32 bit untuk CPU. Nomor 2, 64-bit platform can access more memory than 32-bit platforms. True or false? True. 32 bit hanya bisa menggunakan memori 8 GB, sedangkan 64 bit bisa lebih dari 8 GB. Question 3. Cause all of the following statements that are true in regard to virtual RAM. Virtual RAM pastinya meminta akses untuk menggunakan kapasitas dari hard disk. Jadi isinya virtual RAM is also cloud swap space. Virtual RAM is stored on a hard drive. Virtual RAM is used when available physical RAM is low. Question 4. A division of a hard drive may be referred to as a partition. Kata lain untuk menyimpan. Question 5. Which of the following are valid partitioning types? GPT and MBR. GPT dapat membagi dua partisi dan MBR bisa lebih dari itu. Question 6. The fdisk command is a tool used for working with the MBR partition disk. True or false? False. Fdisk hanya tersedia di harddisk bertipe GPT. Question 7. Which of the following is the valid device file name for the first ID hard drive on the system? /dev/SDA. Nama file untuk sistem biasa umumnya di /dev/SDA. Question
egg. Which of the following are valid video cable connector types? COS2, DVI, and VGA. Umumnya, tipe port display terdiri dari DVI, VGA, atau HDMI. Ini misalnya ada tambahan kalau ada HDMI bisa ditambahkan. Question 9. What are the advantages of solid state disk when compared to traditional spinning plate hard disk? Faster system boot times. SSD lebih kencang untuk booting. Low power consumption, memakan daya yang sedikit. Less heat, agak tahan panas biar tidak cepat overheat. Question last. Software that allows hardware device to communicate with the installed operating system is called drivers. Karena driver adalah sebuah software yang menjalankan hardware. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.